Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada reel jadul dari Maguro Carrion ukuran 2000, di mana reel ini memiliki keunikan dari main gearnya, yaitu menggunakan helical gear system. Jadi bagaimana mekanismenya? Ini akan saya bongkar, sedikit sharing-sharing. Untuk putaran halus ya, meskipun ada suara kresek-kreseknya, tapi putarannya halus dan lumayan berat juga bagi reelnya ini. Putaran juga nggak seringan reel-reel yang sekarang. Untuk bobot dari reel ini sendiri sekitar 316 gram ya, lumayan berat untuk ukuran 2000, karena untuk bagian bodinya ini full metal. Oke, untuk handle sudah menggunakan screw in, udah metal juga. Kemudian menggunakan switch, ini switchnya udah patah springnya, karena udah sering saya pakai ya, agak ugal-ugalan makainya di tepi-tepi dermaga. Untuk bagian spool, ini bagian spoolnya seperti ini, nggak ada seal. Begitu pula di area sini ya, nggak ada. Nah, ini model spoolnya lumayan tinggi dan sudah di jumper bagian bibir atasnya. Untuk bagian truk, ini bagian truknya. Nah, itu ada satu untuk valve-nya, 2, 3, dan juga 3 washer plate. Nah, ini clickernya, dan buka seperti lepas bell arm. Ini bell armnya seperti ini, bukanya ke kiri, ini menggunakan ulir kanan. Nah, ini untuk nutnya sudah kuningan. Oke, nah seperti ini teman-teman. Coba bongkar bagian rotornya dulu. Untuk bagian rotor, di sini ada timbal. Di sini ada timbal dan juga di bagian sini. Nah, ini cuman yang seberangnya masih lubang, nggak dikasih timbal. Bagian sisi aja, sama yang sini. Itu gunanya timbal ini ya untuk menjaga kestabilan ketika berputar atau balancing. Jadi putaran bisa lebih ringan dan stabil. Ini bagian land roller. Nah, ini bagian land roller. Land roller stainless, udah agak kotor, dan ditopang dengan busing kuningan. Ini busing kuningan. Kemudian bagian ini ya, kembali otomatis. Tuh, washernya lepas. Tadi di sini ada washer. Nah, ini untuk bagian springnya. Untuk melepasnya ini dari dalam ya, jadi nggak kelihatan dari luar. Oke, ini materialnya plastik, dan di sini juga
plastik teman-teman yang sini. Untuk springnya udah stainless, gede banget diameternya ini dari kawatnya. Nah kalau buka yang bagian sini, itu di sini ada klip. Nanti pakai obeng main ditekan ke atas. Pernah saya buka cuman pasangnya lumayan susah juga, nanti nggak usah saya buka, langsung ke bagian sini. Nah di sini tempat lever otomatiknya ada di sebelahnya, dan di sini cuman springnya, dan di sini ada tuasnya juga, dan dibantu dengan spring plate. Ini ada spring plate. Nah begini, ini ketika dibuka, bel arm dibuka, nah ini akan, tuasnya ini menekan spring plate, kemudian dapat sentuhan dari ini bagian sini. Untuk spring plate nya ini juga membantu mendorong baliknya. Nah gini, jadi ada dua, jadi nggak bakalan ada macet atau setengah begini. Nanti kalau misalkan pas bel arm waktunya tertutup. Untuk bagian one way ada di sini. Ini ada 3 skrup. Nah ini stainless, nggak berkarat sama sekali, masih bersih. Kemudian ini bagian ini one way nya gede banget kayak gini. Kemudian ini shaft dari rotor yang memutar rotornya. Jadi susunannya seperti ini. Nah ini ambil pusingnya aja. Kemudian ini, jadi rotornya ini, shaft rotornya ditopang 2 bal bearing, dan di sini lumayan tebal juga untuk bagian rotornya. Ketebalan ya nggak pada umumnya, biasanya kan sekian, meskipun di bagian sini. Oke, nah ini one way nya, coba dibuka bagian one way untuk mengetahui ya one way seperti ini dalamnya seperti apa. Nah ini seperti ini teman-teman modelnya. Nah di sini ada roller. Nah ketika ini ditekan, switchnya ditekan, rollernya akan pindah ke cekungan yang lebih dalam. Nah ketika udah pindah ke bagian yang lebih dalam, dia nggak mengikat lagi atau menahan dari pusingnya ini, jadi bisa diputar bolak-balik. Nah untuk gini, ini untuk pusingnya, muternya ke kanan karena ini nggak ditekan. Kalau putar ke kiri nggak bisa. Kalau ini ditekan, dia bisa berputar bolak-balik. Nah itu kelihatan ya, agak renggang. Nah ini sistem kerjanya one way. Dan bagian inti dari penggeraknya, nah ini menggunakan plat. Kemudian bagian side dari bodi, ini dari materialnya metal ya.
sepertinya cor ini zinc cor. Untuk mekanismenya seperti ini bagian dalam. Coba dipasang ininya dulu. Nah ini untuk bagian sini ya, bagian ini nggak ada ball bearing, jadi langsung masuk gitu aja ke body. Untuk penggerak dari spool naik atasnya itu menggunakan worm shaft. Ini tarik. Nah ini helical gear. Yang dimaksud helical gear seperti ini. Materialnya stainless, shaftnya juga stainless, ditumpu dengan 2 ball bearing kanan kiri untuk menjaga kestabilan ketika berputar. Ini jadi sistem kerjanya seperti ini. Nah, jadi untuk model seperti ini tekanan torsinya itu ada di bagian bawahnya sini ya. Jadi ini pusat torsi, kemudian dia menekan di bagian bawahnya, kemudian dihubungkan lagi dengan ini ada pinion. Ini materialnya beda-beda, yang ini stainless, yang ini kuningan, dan yang ini zinc. Coba dibongkar aja untuk bagian worm shaftnya. Dan ini dilepas dulu pawalnya. Ini ada klip penahan. Ini main shaftnya juga stainless. Nah ini ada pawal. Ini ada busing kuningan juga. Kemudian melepas worm shaftnya. Lepas worm shaftnya. Tarik shaftnya dulu. Gini. Dan ini diambil. Untuk bagian dalam sininya juga ada ball bearing. Nah, gini. Jadi seperti ini model dari worm shaftnya, mirip dari reel BC. Nah, seperti ini untuk bagian worm shaftnya. Dan untuk bagian slider dari pawalnya, ini kan ada tonjolan di bagian sini. Nanti ini akan masuk ke dalam groove-nya di sini. Nah, ini menjaga kestabilan rotornya agar tetap lurus. Kalau misalkan di reel BC kan menggunakan staff stainless, biasanya di line gate-nya itu. Tapi kalau di sini menggunakan groove slider. Oke, jadi seperti itu sistem mekanisme dari helical gear yang disematkan Maguro ini. Untuk kekuatan ya pastinya untuk main gearnya ini kuat lah, kan materialnya stainless. Cuman ini pasti yang sering-sering aus, jadi kalau pakai ya nggak bisa langsung di katrol atau puter, pasti ya dipompa dulu biar lebih awet. Dan mekanisme ini juga jarang disematkan di reel spinning pada umumnya. Kalau reel spinning pada umumnya kan giginya itu ada di bagian sini, ada di bagian samping, dan ini ada di bagian luar dari diameter. Jadi untuk main gearnya sendiri ini lumayan cukup berat.
Coba ditimbang dulu. Untuk main gearnya aja itu 22 gram. Nah, jadi ya wajar kalau reel ini agak berat ya di ukuran 2000. Ya mungkin ini sedikit apa bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang penasaran main gear model helical itu sistem kerjanya kayak gimana, kok jarang-jarang ada yang pakai helical gear. Jadi ya konsepnya seperti itu perbedaannya. Dan reel ini saya beli cuman buat koleksi aja ya, karena ada keunikan seperti ini. Seperti Okuma Hiroki itu pakai slider oscillation-nya itu juga beda pada umumnya, dan ini ada mempunyai keunikan sendiri. Oke, mungkin sekian untuk bongkar-bongkar reel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.